12 hal yang seharusnya tidak kamu toleransi dalam hidup. Bagi sebagian orang, toleransi adalah suatu kebajikan. Sebagai individu, kita harus memiliki toleransi terhadap perbedaan dan menghargai hak asasi manusia. Itu berarti, kita memberi orang lain ruang dan tidak memaksakan keyakinan kita pada mereka. Namun, kita juga harus menghargai batas-batas yang sesuai dan tidak toleran terhadap sesuatu yang merugikan diri sendiri maupun pihak lain. Ada banyak hal yang tidak seharusnya kita toleransi dalam hidup, baik berupa sikap maupun tindakan. Berikut adalah rangkuman beberapa sikap atau tindakan yang tidak boleh ditoleransi. Nomor 1. Ketidakjujuran. Ketidakjujuran adalah salah satu kekuatan yang paling merusak dalam hubungan sosial dan profesional, sehingga tidak boleh ditoleransi sampai batas tertentu. Ini adalah bentuk pengkhianatan, penipuan, kebohongan, melanggar kepercayaan, atau penyembunyian informasi yang sebenarnya. Jika kamu menoleransi ketidakjujuran, artinya kamu membiarkan dirimu ditipu oleh orang lain. Biasanya, ketika melakukan satu kebohongan, mereka akan melakukan 2 kebohongan, 3 kebohongan, dan seterusnya. Sehingga akan terjadi kebohongan satu ditutup dengan kebohongan lainnya. Mereka mungkin merasa tidak ada salahnya berbohong karena tidak merugikan orang lain, atau bahkan merasa bahwa mereka harus berbohong demi kebaikan diri sendiri atau orang lain. Namun, berbohong secara terus-menerus dapat menjadi masalah dan mengakibatkan kehilangan kepercayaan orang lain terhadap kita. Sebaiknya mulai belajar untuk jujur, demi menjaga kepercayaan dan kebaikan hubungan dengan diri sendiri maupun orang lain. Nomor 2. Toksisitas. Toksisitas, toksik, atau racun, merupakan suatu kondisi yang mengakibatkan seseorang merasa tidak nyaman dan tertekan. Toksik dapat berupa banyak bentuk. Bisa berupa orang yang terus-menerus merendahkanmu, kebiasaan buruk seperti minum terlalu banyak alkohol, atau lingkungan kerja yang membuat kamu stres. Orang yang memiliki sikap buruk toksisitas cenderung memperlakukan orang lain dengan sikap yang tidak menghargai, dan sering menyalahkan orang lain atas segala sesuatu yang terjadi. Ini dapat menyebabkan orang lain merasa tidak nyaman dan merasa tidak dihargai, sehingga dapat menurunkan motivasi dan produktivitas seseorang. Apapun bentuk keracunan yang terjadi dalam hidupmu, satu hal yang pasti, jika dibiarkan, perlahan-lahan akan menghancurkan semua aspek siapa dirimu, seperti efek emosional, fisik, maupun mental. Dan untuk alasan yang tepat itu, kamu tidak boleh menoleransinya. Nomor 3. Kemunafikan. Kemunafikan adalah sikap yang menunjukkan tidak konsisten antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan. Orang yang memiliki sikap ini sering terlihat berpura-pura baik di depan orang lain, tetapi di belakang, mereka melakukan tindakan yang berbeda. Ini juga dapat digambarkan sebagai double standard, seperti seseorang yang mengkritik orang lain karena melakukan sesuatu yang padahal mereka sendiri juga melakukannya. Kemunafikan menunjukkan bahwa orang tersebut sama sekali tidak peduli dengan standar mereka sendiri. Mereka bahkan mungkin menggunakan standar-standar itu sebagai kedok mengambil keuntungan pribadi atas nama kebaikan. Ini adalah sikap buruk, karena seseorang tidak memegang prinsip kejujuran sehingga tidak dapat dipercaya, dan itu tidak seharusnya ditoleransi. Nomor 4. Pembuang waktu. Pembuang waktu adalah sikap yang tidak menghargai waktu dan tidak mampu mengelola waktu dengan baik. Orang yang memiliki sikap buruk membuang-buang waktu, cenderung mengacaukan rencana, menunda-nunda pekerjaan, terlambat datang ke tempat kerja, dan tidak fokus saat bekerja. Hal ini dapat menyebabkan orang tersebut tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan efisien dan efektif, serta dapat menurunkan produktivitas dan kinerja. Setiap detik yang dihabiskan dengan pembuang waktu, adalah detik yang tidak bisa kamu habiskan untuk melakukan hal lain. Namun, bagaimana jika kamu sendiri yang memiliki sikap tersebut? Untuk menghindari sikap buruk pembuang waktu, ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan. Pertama, buatlah rencana harian yang terperinci dan jelas, mencakup semua pekerjaan yang harus diselesaikan pada hari tersebut. Kedua, tentukan prioritas. Tentukan pekerjaan yang paling penting dan fokuslah untuk menyelesaikannya terlebih dahulu. Ketiga, jangan terpengaruh dengan banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan. Fokuslah pada satu pekerjaan sekaligus agar lebih efisien. Keempat, hindari distraksi yang dapat mengalihkan perhatianmu saat bekerja, seperti menonton televisi atau membuka media sosial. Kelima, tentukan waktu istirahat yang tepat untuk menjaga konsentrasi dan energimu selama bekerja. Nomor 5, banyak alasan. Banyak alasan adalah sikap buruk yang biasanya terjadi ketika seseorang mencoba menyalahkan orang lain atau situasi tertentu atas tindakan buruk yang mereka lakukan.
Contohnya, seseorang yang selalu terlambat untuk bertemu, mereka mengatakan terlambat karena kemacetan lalu lintas atau karena orang lain tidak memberikan informasi yang cukup. Namun, sikap buruk ini biasanya bukan merupakan alasan yang sebenarnya, dan hanya menjadi alasan untuk menutupi tindakan buruk yang telah dilakukan. Mereka yang membuat alasan mencoba mengatakan pada diri mereka sendiri, bahwa pilihan buruk mereka sendiri tidak terlalu buruk. Padahal, sikap ini dapat menghambat kemajuan pribadi dan pertumbuhan, serta menimbulkan masalah dalam hubungan dengan orang lain. Untuk mengatasi sikap banyak beralasan, seseorang perlu belajar mengakui kekurangan mereka, serta memahami bahwa tindakan mereka berdampak untuk orang lain. Berlatih empati dan memahami perspektif orang lain juga dapat membantu seseorang memperbaiki sikap buruk mereka. Nomor 6. Konten negatif. Sangat mudah untuk terseret oleh hal-hal negatif. Ide dan gambar negatif ada di mana-mana. Kamu dapat melihatnya di internet, menontonnya di televisi, atau bahkan mendengarnya dari sebuah lagu. Konten negatif dapat mempengaruhi orang yang melihatnya dan membuat mereka merasa tidak nyaman. Jika itu terjadi berulang-ulang secara terus-menerus, kamu akan terbawa vibes negatif tersebut. Cobalah untuk tidak menoleransinya. Alih-alih mendengarkan pengalaman negatif orang lain dan mengonsumsi media yang memperkuat sudut pandang negatif, beralihlah ke sesuatu yang positif. Bacalah buku tentang mengatasi kesulitan, dengarkan musik yang menginspirasi daripada mengecilkan hati, dan habiskan waktu dengan orang-orang positif yang akan membantumu tertular energi positif juga. Nomor 7. Penghukuman diri. Ketika kamu berbicara tentang diri sendiri, kata-kata yang keluar dari mulutmu memiliki dampak yang sangat besar. Kata-kata cenderung membentuk keyakinan, yang mendorong faktor-faktor untuk melakukan tindakan. Itulah mengapa self-talk membentuk siapa kamu, serta mempengaruhi sikap dan reaksimu. Jika kamu terus-menerus mencaci diri sendiri dengan bahasa negatif, otakmu akan mulai menerima pesan-pesan itu sebagai suatu kebenaran, meskipun sebenarnya tidak. Dan ini dapat menurunkan rasa percaya diri, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kecemasan, depresi, hingga mempengaruhi kualitas hidupmu. Cobalah untuk memilih kata-kata dengan bijak, terlebih jika itu menyangkut dirimu sendiri. Ingatlah, tidak apa-apa untuk tidak menjadi sempurna, asalkan kamu tetap berusaha untuk memperbaikinya. Nomor 8. Tidak bersyukur. Satu fakta yang harus kita sadari bersama, bersyukur adalah sesuatu yang sering gagal dilakukan seseorang. Tidak bersyukur adalah suatu kebiasaan buruk yang tidak memperlihatkan rasa syukur terhadap segala hal yang telah diterima dan dimiliki. Selain itu, mereka juga tidak menghargai apa yang telah diberikan kepada mereka, dan tidak mau berterima kasih atas hal-hal tersebut. Padahal, tidak tahu berterima kasih adalah bentuk keegoisan. Oleh karena itu, ini adalah sesuatu yang tidak boleh kamu toleransi, baik dalam diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, kebiasaan buruk ini juga dapat menyebabkan seseorang sering merasa iri terhadap orang lain yang lebih beruntung, alih-alih merasa bahagia dengan apa yang telah didapatkannya. Hal tersebut karena mereka selalu merasa tidak puas dan ingin memiliki lebih banyak. Padahal agar mendapatkan sesuatu yang lebih, kita harus mensyukuri apa yang ada di depan mata saat ini. Nomor 9. Menjalani hidup tanpa integritas. Integritas adalah pilihan yang kamu buat setiap hari, dan ditujukan dalam semua aspek kehidupan. Hidup tanpa integritas berarti menjalani hidup tanpa prinsip-prinsip yang kuat, dan tidak memegang teguh pada nilai-nilai yang dianggap benar. Ini tentang membuat pilihan hidup yang mencerminkan siapa kita sebagai individu, daripada hidup hanya demi mengikuti keinginan orang lain. Orang yang tidak memiliki integritas cenderung mudah dipengaruhi oleh orang lain, dan seringkali melakukan tindakan yang tidak jujur pada diri sendiri. Seperti memakai pakaian yang tidak pas, hanya demi menyenangkan orang lain yang melihatmu. Padahal sebenarnya, pakaian tersebut sangat tidak nyaman untuk kamu pakai. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini akan menumbuhkan perasaan bersalah, melemahkan kepercayaan diri, hingga menguras energimu. Oleh karena itu, penting untuk membangun dan mempertahankan integritas dalam kehidupan, agar dapat menjalani hidup yang sejahtera dan membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Nomor 10. Bergosip. Sangat mudah untuk terjebak dalam kebiasaan buruk bergosip ini. Bergosip merupakan suatu tindakan yang menyebarkan informasi atau rumor tentang orang lain, tanpa memperhatikan konsekuensi dari tindakan tersebut. Kebiasaan yang dapat menyebabkan kerugian dan ketidaknyamanan korban gosip ini juga dapat merusak hubungan baik antar sesama, serta menimbulkan kecurigaan dan berkurangnya kepercayaan. Orang-orang yang terlibat di dalamnya sering mencoba untuk membuat diri mereka terlihat lebih baik, dengan menghancurkan orang lain di sekitar mereka. Jika sekarang kamu sedang berada di lingkaran yang penuh orang-orang bergosip, cobalah untuk tidak menoleransinya.
Jangan biarkan siapapun menyeret kamu ke dalam perilaku ini. Ingatlah, jika kamu terbiasa berkumpul dengan penggosip, ketika kamu tidak ada, kamulah yang akan menjadi bahan gosip mereka. Oleh karena itu, penting untuk menghindari kebiasaan buruk menggosip. Selalu perhatikan etika dan kesopanan dalam berkomunikasi. Nomor 11. Hidup tanpa kesenangan. Hidupmu bisa dikatakan not balance apabila hanya terobsesi dengan pekerjaan, tanpa menyisihkan waktu untuk bersenang-senang. Hidup dengan baik berarti hidup sepenuhnya, di mana dalam hal ini kita juga harus memperhatikan kebutuhan untuk bersenang-senang dan menikmati hidup. Tentu saja, setiap orang memiliki definisinya sendiri terkait apa arti bersenang-senang. Namun itu semua melibatkan energi untuk bersantai, menikmati kegiatan yang menyenangkan, atau melakukan hal-hal yang tidak memiliki tujuan kecuali untuk mendatangkan kesenangan. Sayangnya, kita tidak selalu memiliki waktu untuk kegiatan semacam ini, padahal setidaknya harus melakukannya sesekali demi ketenangan pikiran dan kesehatan, baik fisik maupun mental. Biasanya orang-orang yang terlalu ambisius bekerja dan tidak menyempatkan untuk bersenang-senang, menjadi tidak sempat untuk memperhatikan hubungannya dengan orang terdekat. Akibatnya, dalam jangka panjang orang tersebut akan merasa kesepian. Yang lebih buruk, kesepian tersebut dapat menyerang kesehatan mentalnya. Nomor 12. Diskriminasi. Diskriminasi merupakan suatu tindakan yang merugikan atau mengurangi hak asasi seseorang atau kelompok tertentu karena perbedaan identitas, seperti jenis kelamin, agama, ras, etnis, kebangsaan, kelas sosial, atau latar belakang lainnya. Ini bisa terjadi secara terang-terangan atau tidak terang-terangan, bisa terjadi di tempat kerja, sekolah, atau di kehidupan sehari-hari lainnya. Diskriminasi dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi, ketidakadilan sosial, penderitaan, bahkan trauma berat bagi korban yang mengalaminya. Selain terjadi pada manusia, diskriminasi juga bisa terjadi pada hewan, yakni ketika seseorang atau kelompok orang memandang hewan dengan pandangan negatif, atau memperlakukan hewan dengan tidak adil karena mereka berbeda dari manusia. Diskriminasi terhadap hewan yang marak terjadi, menjadi masalah serius yang harus diatasi. Pasalnya, hewan merupakan bagian integral dari ekosistem yang memiliki hak yang sama untuk hidup. Itulah 12 hal yang tidak seharusnya kamu toleransi dalam hidup. Jika seseorang atau sesuatu membuatmu merasa tidak nyaman, jauhkan diri dari hal itu. Jangan biarkan situasi yang menyakitkan terus mengontrol atau mempengaruhi hidupmu. Carilah tempat yang aman dan sehat, dan fokus pada hal-hal positif yang membuatmu bahagia. Jangan biarkan toksisitas merusak hidupmu. Sekian video Ohayo Indonesia kali ini, semoga bermanfaat, sampai jumpa di video lainnya, dan terima kasih telah menonton.